Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kembali lagi dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Dalam program ini, kami akan mengangkat kisah hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para gembala jemaat, dalam pelayanan mereka bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang indah bersama dengan Yesus, mujizat Tuhan yang terjadi dalam pelayanan mereka, dan bahkan visi dan misi mereka di dalam pelayanannya. Puji nama Tuhan, pada saat ini kami berada di Cilacap, Jawa Tengah, dengan suasana yang hijau, dengan suasana yang segar, dan pada saat ini kita semua tentunya merasakan kesegaran yang dari Tuhan. Puji Tuhan, sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta yang diurapi Tuhan. Bersama dengan kami Bapak Pendeta Petrus Sukirno dari Gereja Sidang Jemaat Allah Sidareja Cilacap. Halo, shalom hambanya. Selamat. Selamat ya. Iya, selamat bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Pendeta Petrus. Betul. Wow. Sesuai dengan namanya pasti ada banyak mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang santai ya, Pak ya. Santai, tapi kita akan membicarakan seseorang atau pribadi yang spesial dalam hidup kita. Siapakah dia? Tentunya namanya adalah Yesus. Ketika kita bercerita tentang Yesus, kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan ya Pak ya. Mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Petrus. Boleh ya Pak ya, berbagi cerita, berbagi berkat buat kita semua ya. Dan kita rindu mendengar pengalaman pribadi Bapak Pendeta Petrus waktu pertama kali mengenal Yesus, dan awalnya Tuhan memanggil pendeta untuk melayani hingga saat ini. Wow, sesuatu yang ditunggu-tunggu pastinya. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih ya. Selamat untuk Anda semuanya, dan terima kasih buat channel ini. Saya bersyukur dan berterima kasih ada orang-orang luar biasa yang mau untuk bekerja sama, terutama dalam bidang membagikan kesaksian demi kesaksian ya. Jadi saudara tadi sudah sebutkan nama saya Petrus, itu nama warisan dari Bapak Rohani saya dulu. Ya, kalau Bapak Rohani saya dulu saya tanya, Om kenapa saya dikasih nama Petrus? Karena kamu itu, ya saya ingat ya sampai hari ini, kamu tuh karakternya keras kayak Petrus. Kayak Simon Petrus kayak dia bilang gitu. Tapi dan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Wah, itu yang saya tangkap sampai hari ini. Wow. Luar biasa ini. Begini seperti itu kan ya. Dan nama belakang saya Sukirno, udah pasti saya bukan orang Batak ya kan? Saya bukan orang Batak, dan sudah saya ketahuan bukan ya Manado, orang siapa. Karena nama Sukirno itu pasti orang Jawa ya. Orang Jawa. Ya. Dan kalau tanya mulai kapan Om pelayanan? Kalau pelayanan yang terdaftar dalam sebuah organisasi saya yang sekarang itu, saya memang ditetapkan menjadi hamba Tuhan dari tahun 2012, dari awal pelayanan perintisan. Tapi untuk panggilan saya ya, menjadi seorang hamba Tuhan itu tidak seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang ya, karena begini saudara ya. Ya benar ya. Kenapa? Karena yang jelas saya bukan dari keluarga Kristen. Ya. Saya bukan dari keluarga Kristen, saya bukan dari diri sekitar saya nggak ada gereja waktu itu ya. Dan saya percaya Yesus itu sudah kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nah, jadi kelas 1 sampai 3 SMP sampai 1 SMA itu saya masih di sana, masih di luar sana. Nah, mungkin tanya, kenapa bisa sampai seperti itu? Betul. Yaitu perjalanan ya. Perjalanan yang harus saya jalani bersama Tuhan tentunya. Dan saya nggak tahu kenapa saya bisa menjadi hamba Tuhan seperti sekarang ini. Makanya saya pernah ngomong pada suatu khotbah saya, jangan pernah membenci, karena orang yang benci itu akhirnya akan tertarik juga. Saya dulu justru itu paling benci dengan orang Kristen. Betul, itu saya paling benci dengan orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen ibadah haleluya haleluya, itu paling benci saya, paling benci. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya nggak tahu aja. Padahal secara pribadi saya nggak punya pengetahuan agama yang dalam tentang agama saya dulu, nggak punya tentang pengertian yang dalam. Tapi yang tertanam dalam otak saya, kekristenan itu sesuatu yang perlu saya musuhi pada waktu itu ya. Sehingga ketika
Suatu ketika pada sekitar tahun 80-an ya waktu, adik saya itu yang nomor 2 dari saya, karena kami ada 12 bersaudara. Nomor 2 dari saya itu memberanikan diri ikut-ikutan, karena waktu itu ada pelayanan sekolah minggu di lingkungan seberang kampung. Ikut-ikutan di situ. Saya marah besar. Lah lucunya kalau dia saya marahin, dia berdoa begini, Tuhan Yesus ampuni kakak saya. Ketika saya marah gitu, adik saya terus ada berdoa, Tuhan Yesus ampuni kakak saya, ampuni. Ngapain lo bilang-bilang Tuhanmu? Saya bilang gitu. Saya nggak mau dengar kata-kata itu, saya bilang gitu. Saya nggak mau dengar kata-kata itu. Pokoknya kalau kamu jadi orang Kristen, saya nggak mengizinkan. Karena saya anak ke-1 dari 12 bersaudara, saya paling keras di dalam keluarga itu. Termasuk bapak saya itu tuh nggak mau ngatur adik-adik saya, itu tergantung saya. Lucunya cara Tuhan yang ingin saya ceritakan di sini, saudara. Jadi ketika saya semakin melarang, adik saya itu semakin cinta Tuhan gitu loh. Jadi dia semakin aktif ke gereja. Suatu ketika dia itu saya ajak ke rumah nenek. Tujuan saya, karena waktu malam minggu, tujuan saya supaya hari minggunya dia nggak ke gereja. Jadi saya ajak ke tempat nenek saya, tidur di nenek saya, karena saya pikir besoknya hari minggu supaya dia nggak ke gereja. Nggak tahu apa itu cara Tuhan atau itu kecerobohan saya waktu itu. Tiba-tiba adik saya ketika saya ajak ke tempat ibadah saya yang lama, dia itu jatuh di jalan raya, kena aspal sininya, kena oli gitu, berebutan oli. Saya dimarah-marah sama kakek saya. Itu gara-gara kamu ngajak-ngajak yang nggak biasa kayak gitu. Jadi akhirnya dia jatuh. Itu kalau sakit gimana dengan bapakmu? Terus saya jadi mikir, saya keras banget tapi dia nggak mau berhenti dari percaya Yesus. Ringkas cerita, berjalannya waktu, saya yakin salah satu doa dari adik saya itu. Kemudian setelah itu berlalu terus, saya biarkan. Saya nggak bisa menyetop. Adik saya terus ikut sekolah minggu, sampai akhirnya di titik klimaksnya itu saya kelas 3 SMP. Saya kelas 3 SMP itu berarti tahunnya sekitar tahun 83-84. Adik saya itu memberanikan diri ngomong sama saya, kakak, boleh nggak kalau teman-teman kami dari gereja mau mengadakan kebaktian rumah tangga di enak aja loh. Kami bukan orang Kristen, jadi gitu. Oh enggak kakak, kami kan mau mendoakan gitu loh. Kami mau mendoakan supaya kakak dan ibu diberkati Tuhan. Dia bilang gitu kan. Apaan tuh Tuhan? Lagian Tuhan juga Tuhan manusia yang nggak mungkin berkati kami. Saya bilang gitu kan. Karena saya masih punya prinsip bahwa saya itu memang nggak suka dengan mereka. Tapi dengan pertimbangan akhirnya bapak saya udahlah kasih waktu aja, nggak apa-apa. Toh kamu nggak jadi Kristen juga nggak apa-apa. Yang penting dia kasih waktu karena dia niatnya baik. Nanti kan kalau dia kesini mendoakan kita kan kita juga jadi orang baik juga, dia begitu. Akhirnya yaudah, hari apa itu? Hari Rabu kak. Saya kasih tempat itu loh untuk persekutuan di rumah saya karena saya kan masih tinggal sama ayah saya. Karena kan anak-anak kan masih tinggal satu rumah. Terbersit dalam pemikiran saya. Udahlah, kalau gitu nanti saya undang teman-teman saya yang di luar sana, suruh ada standby di sekitar sini, sekitar rumah saya. Nanti kalau itu pendeta ngomong macam-macam tentang saya, tentang kami, tentang kepercayaan kami, kita sikat habis. Udah bagi ya, udah rencananya jahat gitu. Ya? Iya udah. Udah kayak gitu. Benar. Jadilah hari yang dinanti. Dan penuh. Walaupun di daerah kami belum ada orang Kristen, tapi penuh yang datang. Nah, pendeta itu dengan kasihnya memeluk saya. Oh ini kakaknya adik saya kan namanya Tri ya. Nah, kakaknya Tri ya. Duduk mas sini. Loh ngapain saya duduk? Saya kan bukan orang Kristen. Udah duduk di depan aja. Biar dengar apa yang kami ceritakan gitu loh. Nah, ringkas cerita. Oh ya, kebetulan saya kan punya komunikasi di luar, sudah teman-teman saya udah ngumpul. Terus nanti kalau ini pendeta ngomong-ngomong tentang keyakinan kami, langsung aja tak sikat habis. Kita tunggu sampai waktunya lama gitu ya, sampai habis, nggak ada ngomong apa-apa tuh sama saya. Malah saya didoakan ditumpang tangan, jangan tumpang tangan dong, bukan orang Kristen. Mereka doa tutup mata, saya juga tetap gini waspada. Waspada jangan-jangan ya. Nah, tinggal cerita, udahlah itu habis hari itu selesai acara. Nggak taunya hari Minggu pagi itu. Inilah yang saya katakan caranya Tuhan. Hari Minggu pagi
Gak ada yang nyuruh, karena saya biasa cuci pakaian sendiri kan di rumah. Makanya setiap KP punya tanggung jawab cuci pakaian sendiri kan, anak banyak kan. Habis cuci tiba-tiba saya pakai celana agak necis terus saya berdiri depan, mau ngapain ya? Terus terbersih dari ke gereja. Tujuannya apa? Ambil adik saya. Gitu tuh. Mau jemput. Iya, jemput. Bener, saya jalan kaki ke gereja. Nah, Pak Dija sih jalan-jalan nggak sengaja sampai melihat tempat ibadah. Wah, ini adik saya. Pak Pendeta, mana adik saya? Oh, sebentar ya Mas Kirno, sebentar. Sebenarnya dia ada di belakang. Kita ibadah di sini dulu. Loh, kok ibadah, Pak? Iyalah kan ibadah. Saya kan bukan orang Kristen. Ya enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Dia bilang gitu kan. Akhirnya dia duduk di depan lagi. Depan. Jemaat waktu itu sekitar 5 atau 6 orang. Tempat ibadahnya masih beda biasa, rumah biasa. Duduk lagi, saya tunggu kebenaran ini kalau dia ngomong. Kebenaran saya masih punya persiapan untuk meneror adik saya kalau dia sana. Sampai saya tunggu. Ringkat cerita, nggak ada kata-kata yang menyakiti saya, malah justru saya didoakan. Saya dengar dari podium, Tuhan Yesus, saya berdoa untuk pribadi yang di depan ini supaya Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu, memang Tuhan yang sudah rencanakan. Hari itu hari Minggu habis, akhirnya saya pulang bersama adik saya nggak punya komen apa-apa, saya nggak ada. Waktu itu saya belum merasa apa-apa, tapi nggak tahunya minggu berikutnya saya tiba-tiba digerakkan Tuhan. Saya kepengen lagi datang. Dan ringkas cerita sampai pada minggu yang keempat saya memutuskan, Om, saya minta dibaptis. Oh, kaget pendetanya. Emang bisa? Bisa, saya sudah percaya Yesus. Itulah cara Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, begitu saya dinyatakan dibaptis, saya percaya. Nah, itu saya dikasih nama Petrus kan, karena dia orang yang keras, orang yang temperamental, tapi akhirnya juga mau dipakai. Saya juga pikir, ini pendeta saya kasih nama Petrus ini tujuannya apa? Enggak taunya. Setiap dia punya, karena waktu itu pendeta juga masih perintisan di kota saya kan, jadi setiap dia punya acara PI, tidak ngajak saya. Jadi ada beberapa tempat yang saya waktu itu ikut, yang sampai hari ini sudah berdiri pos-pos gitu. Itu dia ngajak saya terus, kemanapun dia ngajak saya. Dan lebih luar biasanya, dia itu beri kepercayaan saya karena dengan modal saya bisa ngomong. Dia suruh saya pimpin pujian gitu loh. Suruh saya menyampaikan apa yang tapi Tuhan kasih keberanian ya. Jadi dari situ saya terbangun. Tapi saya tetap ketika dia beritanya, Mas Kirno mau kuliah pendeta enggak? Ngapain kuliah pendeta, saya bilang gitu. Pendeta mas sengsara, saya bilang gitu. Ya, karena apa? Ya maaf, pada waktu itu ya pendeta saya makanya saja dari kami, dari jemaat maksud saya loh. Masih perintisan lagi kan. Nah, sampai orang tua saya ngomong apa, saya ngomong, lupa kamu jadi pendeta tuh kayak pendetamu tuh, mau makan aja susah. Nah, saya nggak pernah kepikir gitu loh ya, nggak pernah kepikir. Tapi dalam hati saya keinginan untuk mengikuti jejak Bapak rohani saya itu keinginan ada terus. Kepengen mencari jiwa, kepengen mengaji ada terus. Tapi tersetop di situ ketika orang tua saya ngomong, jangan jadi pendeta lah, nanti kamu miskin. Tuh pendeta kamu mau makan cari persembahan dulu, dan gitu kan waktu itu. Ya sudah, dari situ kemudian saya terjeda karena keadaan saya harus membantu orang tua ngurusin adik-adik saya. Sampai akhirnya 94 saya menikah, 95 istri saya punya anak, dan dari 95 sampai 97 saya jatuh miskin. Dalam arti saya nggak bisa usaha. Saya sudah kerja dari saya mulai bisa kerja, tapi di situ saya jatuh miskin, sama sekali nggak punya apa-apa. Di situ saya kembali dipanggil Tuhan untuk kembali ke altar Tuhan, sehingga tahun 2003 saya dibangkitkan Tuhan untuk bertobat yang kedua kalinya. Akhirnya saya masuk dalam gereja, bersujud di altar Tuhan, kemudian didoakan sama senior saya yang berikutnya. Didoakan, dari situ saya memulai merasakan bahwa panggilan itu nggak bisa ditutup-tutupi. Amin. Jadi dari saat itu sampai sekarang dalam pengembalaan banyak hal-hal yang dialami ya. Biasa. Pasti banyak hal-hal mujizat Tuhan terjadi ya. Nah sekarang Pak, ini seru nih. Walau secara singkat bisa dikatakan kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Apa yang membuat Bapak bertahan melayani Tuhan hingga detik ini? Oh gitu. Jadi yang membuat saya bertahan dalam pelayanan karena saya percaya bahwa melayani Tuhan itu tidak pernah
sia-sia. Jadi janji Tuhan untuk menyertai kita dalam setiap derap langkah kehidupan kita itu pasti, dan itu saya alami sendiri. Terbukti dari tahun 2019 sampai dengan hari ini saya masih bertahan dalam pelayanan, dan puji Tuhan sampai hari ini walaupun pelayanan saya masih kecil, saya ada beberapa pos PI yang bisa saya layani. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa memelihara hambanya yang mau taat dan setia. Jadi kalau kita kepengin diberkati Tuhan secara luar biasa, kuncinya cuma taat dan setia. Dengar panggilan Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Gitu. Jangan menyerah pada keadaan apapun. Kuncinya adalah taat dan setia. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita. Betul. Wow, itu yang saya luar rasakan. biasa. Terima kasih Bapak Pendeta Petrus, luar biasa kesaksiannya. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus. Wow, ketika kita ada di dalam Tuhan, banyak perkara yang Tuhan lakukan buat kita. Bahkan perkara yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan beliau, yang rindu untuk mensupport pelayanan Bapak Pendeta Petrus, kami memberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan kasih Bapak Ibu ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Set me free, now I live for you. If you want to set me free, now I live for you.